Dan seperti biasa kalau aku Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di segmen Battlein aja ya, aku akan ngebandingin dua buah bedak. Jadi semuanya dari produk lokal yang udah banyak banget kalian request juga. Yang pertama yaitu dari Luke yang Holy Perfecting Press Powder yang kayak gini. Kalau kalian ngikutin channelku pastinya kalian udah tahu ya, aku sering banget ngebattle bedak Luke ini. Dia teksturnya sih menurut aku halus, sudah itu coveragenya oke, dan cukup tahan lama di kalian yang mungkin punya kulit berminyak. Di sini aku pakai shade-nya Aurora atau yang natural. Terus akhir-akhir ini kalian banyak nge-request komen-komen di channel YouTube aku maupun nge-DM di Instagram. Kalau kalian penasaran bedaknya Luke ini di battle dengan yang Revlon Brightening 2 Cake yang seperti ini. Sebenarnya sih ini sepertinya adalah versi package baru dari yang lamanya. Jadi dulu aku udah pernah nge-review ini sama lip creamnya. Nanti kalau misalnya kalian penasaran bakal aku taruh linknya di bawah kalau misalnya belum tonton. Dan menurut aku sih kalau dia ini kayak lebih ke bedak yang waterproof klaimnya. Jadi dia nggak akan gampang hilang walaupun kayak kena keringat ataupun kena air. Aku juga buktikan di videoku aku guyur menggunakan air, ternyata masih ada bedaknya ini nempel di wajahku. Untuk oil controlnya sih menurut aku ini juga cukup bagus kalau kalian punya tipe jenis kulit berminyak. So makanya aku akan ngebattle keduanya ini seperti apa nanti hasilnya di wajahku. Kalau kalian termasuk yang request atau misalnya penasaran juga hasilnya kayak gimana, jangan di skip videonya, keep on watching. Oke, tadi sekilas kalian udah lihat ya untuk packagingnya si Revlon ini yang bagian boxnya tuh ada apa-apa aja. Kayak ingredients, nomor BPOM, dan lain-lain udah aku tampilin di situ. Dan kalau misalnya kalian penasaran untuk yang Luke-nya tuh kayak gimana secara package luarnya, karena udah aku buang, nanti kalian bisa langsung tonton aja ya di video pertamaku waktu aku nge-review si Luke ini. Nanti untuk linknya seperti biasa taruh di bawah atau di atas sini. Secara packagingnya kalau kalian bisa lihat di sini sebenarnya dia jelas beda ya dari bentukannya. Yang satu kotak, yang satu bulat, udah gitu warnanya juga beda. Untuk yang si Luke ini warna-warna glossy hitam, sedangkan yang Revlon glossy tapi warnanya putih. Kalau kita buka sih sebenarnya ini packagingnya kayak bedak-bedak pada umumnya ya, ada kaca udah gitu bedak. Terus waktu di bawahnya itu biasanya kalau kita buka lagi barulah di situ ada spons bedaknya. Menurut aku sih untuk sponsnya nggak masalah, dua-duanya sama-sama oke. Bisa dipakai mengaplikasikan, tapi memang kalau aku sekarang udah kebiasaan ya mengaplikasikan bedak menggunakan puff yang seperti ini dari Armando Caruso. Memang ini kayak lebih, menurut aku sih lebih flawless hasilnya di muka, udah gitu juga gampang menempel untuk bedaknya. Cuman kalau misalnya nih kalian pengen bedak menempel, aku sekalian kasih tips aja. Si puff bawaannya ini juga bisa sedikit kalian basahi, udah gitu dalam kondisi agak lembab-lembab gitu, bisa diaplikasikan bedaknya, jadi dia akan lebih menempel di kulit. Sekarang kita akan lihat perbandingan warnanya seperti apa. Menurut aku sih dua-duanya karena sama-sama shade natural, pastinya dia cocok untuk kayak natural undertone atau yellow, masih masuk di warna-warna kayak gini. Tapi untuk yang Luke-nya ini terlihat lebih terang dibandingkan yang Revlon. Terus di bagian belakangnya sini ada keterangan-keterangan kayak misalnya nama produknya, udah gitu shade-nya, masih ditambah nomor BPOM. Netonya sendiri kalau aku lihat di sini untuk yang Revlon itu ada 14 gram, cukup banyak. Kemarin aku beli kalau nggak salah harganya sekitar 75 atau 79 ribu. Nanti detailnya seperti biasa akan aku taruh di layar. Pokoknya 70 ribuan. Dan untuk yang si Luke ini dia 8 gram. Jelas perbandingannya agak jauh ya, lebih banyak kan yang Revlon. Tapi harganya ini standarnya 170-an. Cuman kemarin aku beli lagi ada diskon kayak sekitar jadi 130-an ribu. Jadi memang kalau kita bandingkan dari segi harga sih ini cukup mencolok ya perbandingannya. Tapi memang dari segi teksturnya waktu aku swipe tadi udah kelihatan ya, yang Luke ini kayak lebih tebel, udah gitu creamy, mirip-mirip powder foundation. Jadi wajar sih menurut aku harganya lebih mahal. Dan seperti biasa kalau aku nge-review bedak padat kayak gini, aku nggak pernah pakai foundation, concealer, cushion, pokoknya base makeup apapun, langsung ditempelin di wajah aja. Ini muka aku setelah pakai skincare, pastinya kalian perlu ya kayak pakai moisturizer atau pakai sunscreen yang biasanya dia bisa melembabkan wajah juga. Barulah mengaplikasikan si bedaknya ini. Dan bakal aku kasih lihat lengkapnya di videoku yang berikut ini. Oke, ini dia ya. Aku akan pakai Holy Perfecting Press Powdernya di sisi kanan wajah. Ini aku pakai shade Aurora, jadi ini menurut aku sih lebih cocok untuk skin tone yang natural ataupun yang yellow gitu. Di sini aku menggunakan puffnya dari Armando Caruso. Aku tap-tap aja di sekitaran sisi kanan wajahku. Kalau ini aku kasih lihat ya, dia ngambilnya langsung banyak gitu. Cuman pas langsung aku tap-tap di wajah, beneran bedaknya tuh nempel, nggak bersisa di puffnya. Seperti ini untuk perbandingan sisi kanan kirinya. Menurut aku sih dia menambah coverage di sekitaran bawah mata.
Udah gitu bisa menyamarkan noda-noda yang ada di sekitaran pipi aku. Hasilnya juga flawless banget. Mungkin kalau kalian udah pernah pakai bedaknya Luke pasti tahu ya kayak gimana. Kalau aku zoom seperti ini, kayak gini penampakan pori-porinya juga lebih tersamar dibandingkan yang belum diaplikasikan. Kelihatan ya kalau geradakan komedonya lebih terlihat. Terus sekarang aku akan pakai sisi kiri wajahku menggunakan Revlon yang Brightening 2 Cake. Ini shade-nya natural. Pastinya ini wangi banget waktu aku cium. Beda dari yang Luke tadi kayak nggak ada baunya. Terus pengambilannya seperti itu, langsung aku tap-tap aja di sebelah kiri wajah. Shade yang natural ini kalau dibandingkan dengan yang Luke tadi kayaknya agak sedikit cukup beda. Tapi waktu dipakai di wajah aku sih nggak yang mencolok banget perbedaannya. Kalian bisa langsung lihat aja ya. Ini coveragenya nggak terlalu semengcover Luke, aku harus beberapa kali gitu. Hasilnya seperti ini perbandingannya ya di sisi kanan kiri wajahku. Menurut aku sih ini untuk yang Revlon, dia ini juga hasilnya matte. Udah gitu bisa menyamarkan juga. Terus kalau aku kasih zoomnya di situ, kelihatan ya kalau coveragenya beda. Untuk bagian Luke kayak lebih mengcover gitu dibandingkan yang Revlon. Walaupun sih sama-sama bisa kayak meratakan warna kulit ataupun menyamarkan noda-noda yang ada di pipi aku. Untuk penampakan pori-porinya juga sebenarnya cukup mengcover ya, tapi lebih flawless kelihatan yang Luke. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Dan ini aku akan kasih lihat kalau udah jam 12.21, jadi setengah 1 siang ya. Dan sepertinya aku juga bakal langsung lihat aja tes ketahanannya seperti apa setelah aku pakai. Oke, ini aku lagi jalan-jalan dan sekalian aja mau aku update ya kondisinya seperti apa. Jam setengah 3 sore, pemakaian sekitar 2 jam. Menurut aku sih ini sebenarnya dua-duanya masih kelihatan matte yang bagus, tapi nggak tahu kenapa di bagian Luke agak sedikit kelihatan berkilau ya kalau di kamera handphone seperti itu. Ini mau aku kasih lihat di sini, tapi kayaknya pencahayaannya kurang bagus, jadi mungkin nanti aku akan cari tempat yang oke dulu. Dan ini akhirnya di sini jam 4 sore. Menurut aku sih memang secara kelihatan si Luke lebih kelihatan berkilau ya daripada yang Revlon. Cuman untuk dari segi coveragenya dan lain-lain masih cukup bagus. Untuk di bawah mataku juga masih oke, di bekas-bekas jerawat juga masih tercover. Padahal ini cuman pakai bedak aja. Oke, ini aku udah sampai rumah setengah 6 sore, berarti pemakaian sekitar 5 jaman. Dan seperti ini hasilnya, seperti yang udah aku bilang tadi, secara kelihatan dua-duanya sebenarnya udah agak berminyak, tapi lebih kelihatan sedikit berkilau punyanya Luke. Cuman sebenarnya nggak ada yang cracking juga, di area bekas jerawat masih oke, dan nggak selumer itu sih menurut aku untuk dua-duanya. Seperti ini penampakannya bagian Luke, terus ini bagian Revlon. Nih, dua-duanya udah sama. Bagian teksturnya yang Revlon lebih kelihatan ya menurut aku untuk geradakan-geradakan komedonya. Sedangkan untuk yang bagian Luke lebih mengcover karena memang dia dari awal coveragenya lebih oke. Sekarang aku akan coba tap-tap menggunakan tisu seperti apa untuk hasilnya. Dan sebenarnya sih dia agak sedikit menempel di tisu. Cuman waktu aku kasih lihat detailnya di situ, coveragenya masih cukup bagus. Terus pastinya nggak terlalu berkilau karena udah kita usah pakai tisu tadi. Dan mau Revlon ataupun Luke sih kelihatan perbedaannya di tekstur kulitnya aja, kelihatannya lebih flawlessan yang Luke. Dan untuk hari ini aku sengaja banget menggunakan dua bedak ini lagi. Aku pakein base ya. Aku menggunakan foundationnya dari Maybelline Super Stay Matte yang full coverage. Itu salah satu foundation yang memang dia tahan lama. Dan pastinya kalau kita pakai foundation akan lebih tahan juga ya bedaknya nempel di muka. Cuman aku bakal kasih lihat seberapa lama sih keduanya ini bakal kelihatan berminyak kalau kita pakai foundation. Tadi aku selesai mengaplikasikan sekitar jam 10 pagi. Sekarang kalau aku lihat udah jam 1 lebih 10. Kalau misalnya kalian lihat sekilas dari jauh seperti ini mungkin nggak kelihatan ya, kelihatan masih oke-oke aja, coveragenya juga cukup bagus karena pastinya dibantu foundationnya. Cuman kalau misalnya aku ngaca kayak gini, aku udah merasa ini kelihatan agak sedikit berkilau untuk sisi kanan maupun
maupun kiri wajahku. Menurut aku sih di bagian looknya dia agak berkilau tapi belum nge-crack sama sekali, dan kelihatan tekstur wajahnya masih cukup halus. Sedangkan kalau aku bandingkan dengan bagian yang tadi Revlon sebelah kanan, menurut aku sih dia memang cuman berkilau juga, belum lumer ataupun cracking, tapi tekstur wajahnya kayak apa ya, tekstur kulitnya maksudku itu kelihatan lebih menonjol dibandingkan yang looknya. Aku akan kasih perbandingan sisi kanan kirinya seperti itu. So untuk ketahanannya sini di 3 jam masih cukup oke, menurut aku belum ada yang cracking sama sekali dan mulus juga, nggak ada yang kayak lumer juga. Perbedaannya hanya di segi tekstur kulitnya aja. So bisa disimpulkan di sini untuk pemenang battle kali ini sebenarnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kulit masing-masing aja. Karena kemarin waktu menggunakan bedak aja sih si looknya memang kelihatan lebih cepat berkilau dibandingkan yang Revlonnya. Cuman secara segi tekstur kulitnya lebih bagus yang looknya. Setelah ditap-tap menggunakan tisu untuk minyak-minyaknya, tadi kelihatan kalau keduanya masih cukup oke. Hanya secara penampakan lebih bagus yang looknya karena dia bisa kayak ngeblurin pori-pori atau geradakan-geradakan yang ada di wajah. So kalau misalnya kalian tanya aku harus milih dari keduanya yang sesuai dengan kebutuhan kulit aku, sebenarnya adalah yang looknya karena memang dia hasilnya flawless, menyamarkan pori. Jadi kalau misalnya aku pakai sendiri pun tuh udah bagus banget. Tapi kalau misalnya nih tipe jenis kulit kalian tuh udah bagus dari sananya, nggak terlalu bertekstur kayak mulus gitu, mungkin si Revlon Brighten itu Eye Cake ini bisa juga dijadikan salah satu rekomendasi karena dia ini selain kontrol minyaknya bagus, dia juga waterproof, jadi nggak akan gampang lumer kalau misalnya kalian gampang keringetan atau misalnya kena air pas wudhu. Aku rasa sih setelah ditap-tap bedaknya Revlon ini masih tahan di wajah. So setelah lihat video battle keduanya, kira-kira menurut kalian mana sih yang cocok di tipe jenis kulit kalian? Looknya atau Revlon? Komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk videonya. Semoga semua informasinya dapat bermanfaat dan membantu buat kalian, khususnya kalian yang udah request video ini. Menurut kalian kayak gimana? Kalian udah bisa mutusin nggak mau beli yang mana? Komen-komen. Jangan lupa kalian sharing pengalaman kalian seperti apa menggunakan dua produk ini, misalnya Looknya atau Revlon, atau misalnya kalian udah pakai dua-duanya. Kayak gimana hasilnya di kalian? Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian nggak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.